Hai, selamat pagi kelas 5A, apa kabar? Ibu harap anak-anak di rumah masih dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sukacita untuk memulai hari ini, hari yang baru yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita ya. Ya, seperti biasa, hari ini di setiap hari Rabu untuk tematik kita akan sama-sama belajar materi IPS. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita akan membuka kelas kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang masih Engkau anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan melalui materi video pembelajaran kami kali ini. Tuhan berkati kami dalam mengerjakan skenario sehingga kami bisa mengerjakannya dengan baik dan mengumpulkannya tepat waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, silakan siapkan skenarionya, buku tulis, maupun perlengkapan yang lainnya yang sekiranya anak-anak gunakan untuk mengikuti pembelajaran. Oke, jika anak-anak sudah menyiapkannya, coba angkat jempolnya bagi yang sudah siap dan sudah ready untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, mari kita sama-sama simak video penjelasan berikut ini. Oke, anak-anak, di pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar letak astronomis, geografis, kemudian kondisi geografis, bahkan pengaruhnya terhadap kehidupan atau keadaan ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan komunikasi pada masyarakat di berbagai daerah, khususnya di daerah kita yang ada di Sangihe. Nah, ternyata jika kita melihatnya secara lebih luas, ada banyak hal yang terjadi yang dipengaruhi atau ada beragam hal yang dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Nah, salah satunya keanekaragaman daerah, keragaman daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kita tidak cukup banyak waktu untuk membahas semua daerah atau wilayah yang ada di Indonesia dengan keragamannya masing-masing, tetapi kita akan melihat dan membahas beberapa. Secara umum kita lihat dulu ya. Ya, nah Indonesia dengan keragaman dan keunikan daerah, budaya, sosial, bahkan flora dan fauna merupakan salah satu pengaruh dari letak geografis Indonesia seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya. Nah, masing-masing di antaranya memiliki pesona yang dapat dilihat sebagai keindahan dan dapat kita syukuri selagi kita terus mempelajarinya. Jadi, ini juga menumbuhkan rasa bersyukur kita bagaimana kita melihat ya keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian dengan letak astronomis maupun geografisnya, kita mensyukuri banyak hal yang dipengaruhi, tentunya pengaruh baik ya, yang beragam dan unik yang bisa kita dapati di wilayah di Indonesia. Kita akan melihat keragaman yang paling umum yang ditemui di wilayah di Indonesia. Yang pertama, sebelumnya kita akan melihat salah satu keragaman yang menarik ya, yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia berdasarkan wilayahnya. Jadi, keanekaragaman fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan, dan rintangan alam. Nah, keanekaragaman fauna ini tersebar di seluruh bagian Indonesia dan dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu Asiatis yang berada di wilayah bagian barat Indonesia, kemudian Peralihan berada di wilayah bagian tengah Indonesia, dan Australis berada di wilayah bagian timur Indonesia. Oke, selain fauna, ada juga keragaman flora di Indonesia ya. Jadi flora atau tumbuhan itu tumbuh di Indonesia itu dipengaruhi oleh iklim. Sangat familiar sekali ya dengan letak geografis. Kemudian letak ketinggian tempat, nih salah satu ciri-ciri kondisi geografis yang kita pelajari, dan kesuburan tanah. Nah, persebaran flora juga berdasarkan wilayah terbagi atas 3 sama dengan fauna ya, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Oleh karena itu, selagi kita melihat keindahan wilayah di Indonesia, kita akan melihat dulu keunikan dan keindahan flora dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang pertama, kita akan melihat flora dan fauna yang berada di bagian barat Indonesia, yaitu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan.
kita akan melihat keragaman yang pertama, yaitu fauna. Ya, ini adalah lingkaran ya, berarti di tempat inilah atau di bagian inilah flora dan fauna ini tersebar. Kita akan melihat ada apa saja ya fauna yang tersebar di wilayah bagian barat Indonesia. Yang pertama ada gajah, kemudian ada badak Jawa, badak Sumatera, banteng, beruang, kancil, kukang, pesut, orang utan, macan tutul, dan burung beo. Jadi hewan-hewan ini ya dikenal khas begitu ya, karena mereka ditemui ya, banyak ditemui atau habitatnya itu ada di Indonesia wilayah bagian barat, yaitu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Ada juga Bali dan sekitarnya. Iya, kita bisa lihat ya, ini adalah gambar-gambar dari hewan-hewan tersebut. Ada gajah, badak, beruang, kita bisa lihat ya, orang utan, macan tutul, burung beo. Nah, unik dan sangat beragam ya, dan hewan-hewan ini ya biasanya dan populasinya yang paling banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Selanjutnya, selain fauna ada juga flora ya di bagian barat Indonesia. Kita akan melihat, setelah kita melihat fauna, kita melihat flora. Ada flora apa saja ya yang terbagi di bagian barat wilayah Indonesia? Ada Rafflesia, beringin raksasa, akasia, pinus, rotan, jati, dan kayu samin. Kita lihat ya gambarnya. Oke, ini dia. Oh, jadi bunga Rafflesia, pohon beringin raksasa, kemudian pohon akasia, pinus, rotan, jati, dan kayu samin itu terletak di bagian barat Indonesia loh, dan biasanya paling banyak ditemui di bagian barat Indonesia. Ini ya contoh-contohnya, anak-anak bisa lihat nih. Selanjutnya, di wilayah Indonesia bagian tengah. Jadi flora dan fauna yang tersebar di wilayah bagian tengah Indonesia, yaitu meliputi Pulau Sulawesi, NTB, NTT, dan Maluku. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, fauna. Persebaran fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Ada apa saja? Ya, yang dilingkari merah ini berarti yang daerah ya, atau wilayah yang dimaksud ya. Ada apa saja kita lihat? Iya, faunanya ada anoa, babi rusa. Jadi babi rusa ini babi ya, tapi namanya babi rusa, bukan babi dan rusa. Kemudian ada komodo, ada kerbau liar, ada kuda liar, burung nuri, dan burung maleo. Iya, kita bisa lihat ya. Inilah contoh gambar hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi, yang populasinya tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu yang ada di Pulau Sulawesi, NTB atau Nusa Tenggara Barat, NTT atau Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah di Maluku ya. Nih, anak-anak bisa lihat nih, ada anoa. Anak-anak juga bisa langsung tunjuk ya, oh ini anoa yang saya tahu nih, oh ini babi rusa ini pastinya, itu ya, ketika anak-anak menonton video ini. Nah, selain fauna, kita lihat juga ada flora apa ya yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Iya, ada cendana, ada anggrek putih, kemudian sagu, kayu putih, dan kemiri. Kita lihat contoh-contoh gambarnya.
Iya, ini ya. Ini cendana, kemudian ada anggrek putih, udah kelihatan gambar anggreknya. Kemudian ada sagu, kayu putih dan kemiri. Kalau sagu, Ibu, sagu jadi makanan hari-hari bisa nih, Bu. Iya, ya, makanan khas juga begitu, meskipun banyak mungkin anak-anak yang aduh Ibu tidak suka makan sagu, tidak suka makan sagu gitu ya. Tetapi ini adalah flora yang tersebar dan populasinya bahkan hanya ditemui di daerah wilayah Indonesia bagian tengah. Begitu. Ya, kita sampai di wilayah Indonesia bagian timur nih. Oke, kita lihat. Yang pertama, fauna. Ada fauna apa saja ya yang tersebar di wilayah Indonesia bagian timur? Mungkin beberapa sudah tahu, pasti nih di Papua ada hewan ini nih, gitu. Sudah menebak-nebak gitu ya. Ya, kita lihat dulu ya. Iya, ini yang dilingkari merah berarti ini wilayahnya. Ya, ada kuskus, rusa, kanguru pohon, cendrawasih, burung kakatua, dan ikan peyang. Ya, ini ya. Gambar-gambar hewannya bisa dilihat. Oh, semua tahu. Oh, jadi burung cendrawasih itu khas Indonesia bagian timur ya? Iya, bahkan ada beberapa hewan ini tidak ditemui di wilayah Indonesia bagian lain selain di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian floranya ada apa ya kira-kira ya di wilayah Indonesia bagian timur? Iya, ada tumbuhan bakau, sagu, dan anggrek Papua. Kita lihat juga gambarnya. Ya, kira-kira inilah tumbuhan bakau, kemudian anggrek, dan juga ada sagu ya. Sama juga dengan wilayah Indonesia bagian tengah, ada juga sagu. Berarti persebarannya dari tengah sampai ke timur. Nah, kita sudah melihat salah satu keragaman dan keunikan flora dan fauna di berbagai wilayah Indonesia yang merupakan salah satu pengaruh dari letak geografis. Nah, ada banyak juga loh keragaman yang bisa kita temui di negara kita ini. Itu merupakan salah satu saja yang Ibu tampilkan. Begitu ya, yang merupakan pengaruh. Karena negara kita ini secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian dia secara iklim tropis begitu ya, memiliki hewan flora atau fauna yang unik dan hanya bisa ditemukan populasinya mungkin ya di bagian Indonesia dan di bagian pembagian wilayah-wilayahnya tadi. Nah, keragaman secara khusus juga ada di daerah masing-masing kita ya. Kalau kita bisa lihat juga di daerah kita di sini ya, di Sangihe, ada juga tuh Bu hal unik atau hal yang bisa kita temui yang tidak ada di daerah lain gitu. Iya. Hal itu juga berkaitan dengan kondisi geografis dan pengaruhnya terhadap ekonomi, budaya, sosial, transportasi, dan komunikasi masyarakat yang sudah sering kita dengarkan di materi-materi kita sebelumnya ya. Ya, kita akan melihat nih salah satu keragaman dan profil daerah yang ada di wilayah Pulau Jawa. Dan apa ya keragaman flora dan fauna Pulau Jawa? Ayo ingat tadi penjelasan yang Ibu sampaikan sebelumnya. Kita sudah melihat tuh di Pulau Jawa ada apa ya? Persebaran flora dan faunanya? Iya, jawab dari tempat anak-anak masing-masing ya. Kalau masih ingat berarti masih fresh ya. Baru berlalu beberapa detik yang lalu tadi penjelasan Ibu. Ibu udah paparkan tuh ada apa saja. Iya, kita akan melihat sekarang. Kita beralih ya dari flora dan fauna kita ke keragaman daerahnya atau wilayahnya gitu ya. Kita akan lihat nih Pulau Jawa kan besar juga ya itu ya. Kita akan lihat Pulau Jawa bagian mana nih yang akan kita jadikan contoh untuk melihat keragaman dan profil daerah tersebut. Iya, ternyata Pulau Jawa bagian tengah. Nah,
Mari kita simak dan lihat keragaman yang ada di daerah Jawa Tengah. Ini berkaitan dengan tugas anak-anak di skenario ya. Jadi perhatikan ketika ibu menjabarkannya di sini, supaya anak-anak bisa menulis dan mencontohkan yang ibu tampilkan. Yang pertama, luas wilayah daerah Jawa Tengah itu adalah 32.801 km persegi. Jadi ketika ibu minta anak-anak untuk mengamati salah satu daerah dan untuk menuliskan luas wilayahnya, nah, sudah tahu lah ya formatnya seperti apa karena sudah tersedia. Nah, ternyata jumlah penduduk yang ada di daerah Jawa Tengah itu adalah sebanyak 34,55 juta jiwa ya berarti. Nah, ini terupdate tahun 2019. Kita lihat lebih jauh lagi. Iya, perbatasan wilayah. Batas wilayah timur ada Provinsi Jawa Timur. Kemudian batas wilayah barat ada Provinsi Jawa Barat. Dan batas wilayah utara ada Laut Jawa. Kemudian batas wilayah selatan ada Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Jadi kalau misalnya di formatnya yang ibu berikan itu, ibu minta anak-anak untuk menuliskan perbatasan wilayah daerah yang dipilih, tulisnya seperti ini. Jadi searching tuh, cari tahu di website atau artikel. Kalau ibu minta untuk mencari perbatasan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, kepadatan penduduk. Nah, dengan luas daratan Jawa Tengah sebesar 32,8 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Jawa Tengah mencapai 1.113 jiwa per kilometer persegi. Wah, lumayan padat ya. Selanjutnya, iya, kondisi geografis Pulau Jawa. Kalau berbicara kondisi geografis, ada ketampakan alam ya, gunung, laut, sungai, dan lain-lain lah. Jadi di sebelah barat, Bali di bagian timur, iya, Kalimantan yang ada di utara, Pulau Natal di bagian selatan. Nah, perairan yang mengelilingi Pulau Jawa adalah Laut Jawa di sebelah utara, Selat Sunda di bagian barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di area timur. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa searching dan lebih rinci, lebih spesifik, penjelasannya lebih baik ya di form yang anak-anak akan kerjakan di skenario format yang sudah ibu berikan. Selanjutnya, iya, agama. Wah, ternyata penduduk di Jawa Tengah agamanya yang mendominasi adalah agama Islam ya, dengan persentase 96,64%. Kemudian ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Kita lanjut, suku bangsa. Ya, kalau kita tahu ya Pulau Jawa pasti didominasi oleh suku Jawa ya, 98%. Kemudian ada juga Sunda 1%, Tionghoa mungkin 1% ya ini ya, dan lain-lain. Itu ya. Nah, kemudian tingkat sosial. Masyarakat Jawa Tengah tergolong homogen dari segi etnis dan budayanya. Homogen berarti beragam ya. Mayoritas penduduk suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Jadi kalau misalnya anak-anak punya pengalaman pernah ke Jawa Tengah, ya ibu pernah tuh ke Jawa Tengah, pengalaman ibu ke Jogja, ibu ke Magelang, dan kebanyakan dan mayoritas orang-orang di sana ya menggunakan bahasa Jawa Tengah ya. Jadi kalau ibu meskipun bahasa Indonesianya mereka juga mengerti, tapi kebanyakan dari mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Jawa, dan mayoritas tuh banyak sekali orang-orang kalau bukan pendatang, orang Jawa itu pasti menggunakan bahasa Jawa. Iya, kemudian jenis pekerjaan dan perekonomian. Iya, pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Ya, kalau kita ke sana banyak sekali sawah ya yang digunakan untuk bertani padi ya, untuk produksi padi. Kalau kita ke sana karena daerah di sana itu cukup banyak dataran rendah ya.
Jadi biasanya kalau pertanian yang ditemui itu sawah-sawah gitu. Di sepanjang kereta pun ketika ibu melaluinya dari Jakarta, Jawa Timur sampai di Jawa Tengah, itu kebanyakan pemandangan yang ibu lihat adalah sawah. Iya, setelah kita melihat keragaman daerah Jawa Tengah, maka tugas anak-anak adalah meneliti atau mencari tahu salah satu daerah yang ada pada pilihan tugas skenario Day 3 tematik IPS. Anak-anak juga perhatikan skenarionya, perhatikan instruksi yang diberikan ibu pada lembar skenario. Kerjakan sesuai dengan instruksi yang ibu minta, ya, agar tidak salah jawabannya. Nah, di situ anak-anak bisa memilih satu daerah dan menjelaskan keragaman serta profil daerah tersebut berdasarkan format yang ibu berikan. Di situ ada beberapa pilihan daerah ya, ada Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Silakan anak-anak pilih satu daerah. Anak-anak pilih ya, bukan ke seluruh daerahnya itu yang dicari. Pilih satu, terus anak-anak jabarkan seperti yang ibu sudah sampaikan tadi. Di situ juga ibu sudah berikan formatnya, jadi silakan diisi sesuai dengan yang diminta pada formatnya ya. Iya. Selamat mengerjakan untuk skenario Day 3 hari ini. Semangat dan terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan yang ibu sampaikan melalui video pembelajaran. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran tematik IPS yang sudah anak-anak ikuti bersama dalam penjelasan ibu. Semoga anak-anak bisa mengerti ya apa yang dijelaskan ibu melalui video pembelajaran kali ini. Oleh karena itu, kita akan menutup kelas kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang masih boleh terus kami rasakan dalam mempelajari dan mengenal materi IPS. Tuhan berkati kami agar kami bisa terus memahami dan mengerjakan skenario dengan baik. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa untuk mengerjakan skenario dan mengumpulkannya tepat waktu ya. Sampai jumpa. God bless you and I love you. Bye-bye.